Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa kita berada di bulan suci Ramadan, di mana kita sudah memasuki hari kedua bagi yang mulainya hari Kamis dan memasuki hari ketiga bagi yang memulai puasanya pada hari Rabu. Semuanya atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menegaskan bahwa puasa itu al-imsak, mengendalikan, an jami'in mufatirat, dari semua yang dapat membatalkan. Yang dapat membatalkan puasa secara fisik, makan dan minum belum waktunya. Kemudian yang dapat membatalkan puasa secara non-fisik adalah hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kepala tetapi dapat dirasakan oleh qalbu. Menggunjing, memfitnah, membicarakan aib sesama, mengadu domba, menghasud, itu dapat menghilangkan nilai puasa. Dan bahkan hasud itu Rasul berkalam bukan hanya sekedar menghilangkan pahala puasa, tetapi seluruh nilai-nilai ibadah kita di mata Allah hilang lenyap. Berdasarkan sabda Rasulullah, al-hasudu yakulul hasanat kama ta'kulun naril hataba. Al-hasud yakulul hasanat, hasad dan turunannya itu yakulul hasanat, bisa menghilangkan semua nilai-nilai ibadah kita. Kama ta'kulinadil hatobah, seperti api memakan kayu bakar. Karena itu mengendalikan hawa nafsu ini bukan hanya selama Ramadan, tetapi mengendalikan nafsu ini dari nafsu-nafsu yang negatif, nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsul lawamah, itu adalah sepanjang hayat. Kita harus mengendalikan dan makanan dan minuman yang haram sepanjang hayat karena itu berbahaya. Rasul bersabda, kullu lahmin nabata fihi minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh di dalam diri kita bersumber dari makanan dan minuman yang haram, maka lebih utama api neraka bagi dirinya. La yaqbalullaha salata amri'in fi jawfihi haramun. Tidak diterima salat seseorang kalau di dalam perutnya penuh dengan makanan dan minuman yang haram. Artinya adalah percuma saja kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh
kalau kita belum bertobat, belum berhenti untuk tidak memakan makanan dan minuman yang haram sepanjang hayat. Kesempatan di Ramadan ini bertobat sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk selamanya tidak akan pernah lagi memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita kalau kita endingnya ingin hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Di penghujung ayat ini Allah nyatakan la'allakum tattaqun. Maknanya pasti kalian menjadi orang yang bertakwa dengan syarat di dalam tubuh kita sudah tidak ada makanan dan minuman yang haram. Kemudian di dalam qalbu kita, Rasul menyebutnya Ramadan ini adalah tanwirul qulub, bulan yang penuh mensinari hati. Bulan yang penuh mensinari hati berarti kalbunya harus bersih. Kalbu ini harus bersih, hati ini harus bersih. Karena itu Rasulullah SAW instruksikan kepada kita selaku umatnya, setiap sesudah sholat 5 waktu bacalah tasbih subhanallah. Bahkan ketika sujud ruku baca subhana rabbiyal azimi. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ini artinya adalah agar kalbu kita suci. Kalau Allah Maha Suci sudah tidak bisa diganggu gugat. Yang dimaksud subhanallah selama sebanyak 33 itu artinya mensucikan kalbu kita. Berpuasa sebulan penuh kalau kalbu kita tidak bersih dari hasud, khurafat, tahayul, sombong, serta musyrik pada Allah Subhanahu wa taala, maka semua nilai-nilai ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna subhanallah itu maksudnya supaya kita selaku umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang dapat merusak nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 33 subhanallahnya? Alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 33. Oh, karena sunnah. Ternyata di balik sunnah ada filosofis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 yang pertama itu adalah ada nurullah, ada nur Muhammad, dan ada nur insan. Lalu 3-nya yang kedua, kita harus wajib mengenal Allah. Yang kedua wajib mengenal Rasulullah, dan yang ketiga wajib mengenal diri kita. Itulah sebabnya Rasul mewajibkan kepada kita 33. Subhanallah itu mensucikan diri. Lalu taubatnya hati itu kan zikirnya hati subhanallah. Taubatnya hati dengan menyebut asma Allah. Syukur kalau hafal Asmaul Husna yang 99. Kalau tidak cukup dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Atau dengan nida ya Allah, ya Allah, ya Allah. Perbanyak itu menyebut Allah, Allah di dalam kalbu, agar ketika lepas ruh ini dari tubuh, yang diingat itu cuma Dia. Yang diingat di dalam kalbu kita cuma Allah. Karena kita diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Al-Waqiah ayat 83-84. Apa kata Allah? Falaula idza balaghatil hulqum. Bagaimana kalau nyawa kalian sudah berada di tenggorokan? Wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah, mestinya kamu saat itu lihat aku. Syekh Imam Ghazali menyatakannya melihatnya dengan ainul basar, dengan mata hati. Bagi kita, wa antum hina idzin tanzurun, mestinya pada saat kita sakaratul maut ingat Allah. Itulah taubatnya qalbu, supaya kita suci maka menyebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah ini juga 33, konsentrasinya kepada seluruh tubuh.
Kalau hati, alhamdulillah, subhanallah tadi konsentrasinya kepada hati, alhamdulillah ini konsentrasinya kepada seluruh tubuh. Mengucapkan alhamdulillah, qalbunya konsentrasi kepada seluruh tubuh. Lalu taubatnya tubuh dengan menyebut la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah mau masuk surga. Ditanya oleh malaikat, mau kemana kamu fulan? Saya mau masuk surga wahai malaikat, tapi tidak ketemu pintunya. Kenapa kamu tidak ketemu pintu surga? Dia menyadari, dia bilang bahwa saya di dalam hidup dan kehidupan saya tidak pernah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ternyata la ilaha illallah itu dideskripsi oleh para ulama kuncinya surga. Dan di dalam surga ada istana, kuncinya adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi taubatnya tubuh, perbanyaklah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang kita introspeksi diri, berapa banyak kita membaca la ilaha illallah selama 5 waktu sholat. Jangan-jangan cuma saat kendurian saja kita membaca la ilaha illallah. Itu mentalkin diri sendiri. Subhanallah saja 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, nyaris kita lewat. Padahal kata Rasulullah, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Itu ucapan-ucapan yang ringan diucapkannya, tapi berat timbangannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubatnya tubuh itu kalimat tauhid la ilaha illallah yang dideskripsi oleh ahli syariah bahwa itu buruknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita membersihkan kalbu, membersihkan ruh. Sudah membersihkan kalbu, sudah membersihkan tubuh, sudah berpuasa tubuh, berpuasa hati, lalu kita berpuasa ruh. Ruh ini harus berpuasa juga. Ruh ini berpuasanya dengan menyebut asma Allah tanpa ada suara. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Qalbunya yang diingat adalah Allah, atau keluar hu, ke dalam Allah. Hu Allah, hu Allah. Itu taubatnya ruh. Zikirnya ruh itu Allahu Akbar. Allahu Akbar itu zikirnya ruh. Taubatnya ruh menyebut asma Allah tanpa suara. Arif billah menyebutnya namanya zikir sirrul asrar. Sangat rahasia, tidak terdengar suara, hanya nafas saja, nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Baru kita berpuasa. Berpuasa saumul khususul khusus namanya. Sudah mengendalikan fisik jasmani dari makanan dan minuman yang haram, mengendalikan fisik jasmani dari makanan dan minuman dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, mengendalikan seluruh indera kita, kalbu kita, karena di dalam tubuh kita ini ada 7 lataif, 7 sensor motorik yang harus kita kendalikan, baru kita disebut dengan la'allakum tattaqun. Pastilah kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena itu lakukanlah amal ibadah menurut ilmu dan kemampuan yang ada di dalam diri kita, dengan landasan semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.